Sahabat-sahabat dongeng Hulia, pernahkah kalian bertemu seseorang yang sangat percaya diri hingga lupa diri? Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah dari hutan Nusantara tentang seekor burung yang indah. Namun, hatinya tidak secantik bulunya. Yuk, dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Di hutan Nusantara yang makmur, tibalah seorang penghuni baru. Ia adalah seekor burung merak jantan yang sangat memesona. Setiap helai bulunya seolah dilukis oleh seniman tertinggi. Para hewan, mulai dari kijang, monyet, bahkan ayam dan angsa, semuanya berkerumun. Kagum, salah satu angsa berkata dengan terpana. Wah, lihat bulu ekornya. Seperti permata yang hidup. Mendengar pujian itu, si merak mengembangkan sayapnya dengan sombong. Tentu saja, dari ujung kepala hingga ujung kaki, semuanya sempurna. Bahkan, otakku juga secerdas kilauan buluku, jawabnya. Si merak, begitu ia memanggil dirinya, tidak henti-hentinya berkeliling hutan. Ia bukan hanya memamerkan keindahan fisik, tetapi juga merendahkan hewan lain yang ia anggap lebih rendah. Suatu hari, ia mendekati seekor ayam jantan yang sedang berkokok dan tertawa mengejek. Hahaha, ayam, lihat bulumu yang kusam. Jangan iri, takdirmu memang begitu. Tidak semua bisa secantik aku. Hari demi hari, si merak semakin sombong. Ia merasa dirinya adalah yang terbaik, yang terindah, dan yang terhebat. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Semua hewan tampaknya lebih mengagumi seekor kancil kecil yang cerdik. Si merak mendengar bahwa kancil dianggap sebagai hewan paling cerdas di hutan. Rasa sombongnya tidak terima. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak hanya cantik, tetapi juga yang paling pintar. Maka, ia pun mendatangi kancil yang sedang bersantai di bawah pohon. Dengan suara lantang, merak menantang. Hai kancil, aku mendengar kau dianggap pintar di sini. Ayo kita adu kecerdasan. Aku akan buktikan aku yang terbaik. Tapi kancil hanya menguap, pura-pura mengantuk. Sambil memejamkan mata, ia menjawab, maaf merak, aku sangat mengantuk, baru saja kembali dari perjalanan jauh. Mungkin lain kali saja ya. Si merak pergi dengan perasaan kesal. Ia tidak tahu bahwa kancil sebenarnya tidak mengantuk. Kancil hanya pura-pura karena ia sudah bosan dengan kelakuan si merak yang tidak henti-hentinya menyombongkan diri. Beberapa hari berlalu, si merak terus mengikuti kancil, menantangnya di mana saja ia bertemu. Tapi kancil selalu punya alasan untuk menghindarinya. Kancil penakut, selalu saja menghindar, gerutu merak. Melihat para hewan masih mengelilingi kancil, si merak semakin jengkel. Ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem. Ia mengumpulkan semua hewan di tengah hutan. Berdiri di atas batu, ia berteriak dengan suara menggelegar. Hai semua, dengarkan pengumumanku. Kalian semua tahu, kecantikanku tak tertandingi. Kalian juga tahu aku cerdas. Tidak seperti kancil yang penakut itu. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi dekati dia. Datanglah padaku jika kalian punya masalah. Para hewan hanya bisa saling pandang. Mereka tidak suka dengan sikap si merak yang semakin menjadi-jadi. Mereka pun pergi menemui kancil yang sedang bersantai di tepi sungai. Seekor ayam berkata dengan cemas, "Kancil, kau harus berbuat sesuatu." Si merak semakin kelewat batas. Kancil tersenyum tenang. Tenang saja, biar aku yang mengurusnya. Aku punya ide. Kemudian, kancil, ayam, dan angsa pun pergi menemui si merak. Di tengah perjalanan, kancil berbisik pada mereka,
menjelaskan rencananya. Sesampainya di tempat Merak, Kancil menatap tajam ke arah hutan di belakang Merak. Tiba-tiba, ia berteriak panik. Astaga! Merak! Cepat sembunyi! Aku melihat sekawanan pemburu sedang mendekat. Mereka membawa jaring besar. Merak langsung panik. Apa pemburu? Mereka mencariku. Kenapa? Tanyanya ketakutan. Kancil pura-pura gelisah. Kudengar mereka mencari burung dengan bulu paling indah untuk dijadikan pajangan raja. Tidak salah lagi. Itu pasti kau. Cepat! Lari dari hutan ini sebelum terlambat. Mendengar kata pajangan raja, muka si Merak pucat pasi. Ia sangat mencintai bulunya dan tidak mau dijadikan pajangan. Tanpa pikir panjang, ia pun segera terbang meninggalkan hutan dengan panik sambil menjerit, "Jangan tangkap aku! Aku akan pergi dari sini!" Setelah si Merak pergi, Kancil dan teman Temonia tertawa terbahak-bahak. Si angsa berkata sambil tertawa, "Haha, tidak ada pemburu, Kancil. Itu hanya akal-akalan." Kancil tersenyum bijaksana. Kadang, untuk menghadapi orang yang sombong, kita harus menggunakan cara yang dia pahami. Ketakutan. Sejak saat itu, hutan kembali damai. Si Merak tidak pernah kembali lagi. Dan para hewan bisa hidup rukun tanpa ada yang menyombongkan diri. Mereka belajar bahwa kecerdikan sejati bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk menolong dan menjaga kedamaian. Pesan dari kisah ini adalah, sebenarnya orang yang benar-benar cerdas dan hebat tidak akan menyombongkan dirinya. Mereka akan bersikap rendah hati. Laksana padi yang semakin berisi, semakin menunduk. Karena kehebatan sejati terletak pada kebaikan hati, bukan pada kilauan luar. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya.